Selamat datang di Diseminasi Disiplin Positif, membangun karakter pelajar Pancasila. Selamat datang di Diseminasi Disiplin Positif oleh Ayu Ramadhani, JGP Angkatan 11, kelas 314A, yang difasilitasi oleh Komunitas Belajar Bagaskara SDN Negeri 2 Kalibatur. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai narasumber. Nama saya Ayu Ramadhani, SPD. Saya lahir di Malang, 7 Maret 1994. Saya lulusan S1 PGSD Universitas Negeri Malang dari tahun 2016. Kemudian melanjutkan PPG PGSD Universitas Negeri Malang tahun 2018. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 6 SD Negeri 2 Kalibatur, Kecamatan Kalitawir, Kabupaten Tulungagung. Merupakan JGP Angkatan 11 kelas 314A. Keyakinan kelas. Dalam ruang virtual ini kami siap untuk hadir utuh dan berpartisipasi, menghargai semua pendapat, semangat dan siap belajar, dan tepat waktu. Tujuan, setelah mempelajari materi ini, harapannya kita dapat memahami pentingnya menanamkan disiplin positif, memahami prinsip disiplin positif, memahami cara-cara mewujudkan disiplin positif di sekolah, memahami peranan guru dalam mewujudkan disiplin positif. Struktur materi. 1. Teori kontrol dan kaitannya dengan disiplin positif. 2. Kebutuhan dasar manusia. 3. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 4. Keyakinan kelas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagian pertama, teori kontrol dan kaitannya dengan disiplin positif. Sebelum menginjak pada teori kontrol, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu tentang teori stimulus respon. Teori stimulus respon merupakan meyakini bahwa setiap tindakan atau reaksi individu adalah hasil dari pengaruh rangsangan eksternal yang diterima oleh indera individu tersebut. Berikut ini merupakan miskonsepsi makna kontrol yang sering diyakini oleh kebanyakan orang. 1. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Sesungguhnya, guru tidak dapat mengontrol murid. Hanya murid sendirilah yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Faktanya, penguatan positif juga merupakan salah satu bentuk kontrol, dan tidak semuanya efektif. Banyak penguatan positif yang hanya memberikan jangka yang pendek saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Faktanya, kritik dan membuat orang merasa bersalah hanya akan menimbulkan luka batin, trauma, dan juga dendam. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Faktanya, orang dewasa pun bisa salah. Tidak semua yang dikatakan oleh orang dewasa itu benar. Manakah yang sesuai dengan prinsip teori kontrol? Yang sesuai dengan teori kontrol, apakah teori kontrol itu kebutuhan kita sama, ataukah kebutuhan kita berbeda? Jawabannya, teori kontrol memahami bahwa kebutuhan tiap orang itu berbeda. Kedua, apakah teori kontrol melihat gambaran yang sama atau melihat gambaran tiap orang itu berbeda? Jawabannya, prinsip teori kontrol melihat bahwa gambaran tiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, apakah teori kontrol menyamakan pandangan ataukah memahami pandangan orang lain? Jawabannya, teori kontrol memahami pandangan orang lain, tidak berusaha menyamakan pandangan. Keempat, apakah perilaku buruk adalah kesalahan ataukah semua perilaku punya tujuan? Teori kontrol memahami bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya atau hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri? Teori kontrol
meyakini bahwa hanya saya saja yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Nomor 6, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang? Jawabannya, model berpikir menang-menang. Setelah memahami makna dari teori kontrol tadi, dapatkah kita merangkai apa itu disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, apakah kata-kata ini juga muncul di benak Bapak Ibu? Kata-kata seperti peraturan, patuh, tertib, dan paksa. Seolah-olah disiplin itu berasal dari luar, berasal dari dorongan luar, berasal dari motivasi ekstrim. Sedangkan disiplin positif yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yakni self-discipline atau disiplin diri, mencapai kesadaran, mencapai individu yang berbeda, merdeka, mengedepankan motivasi intrinsik, dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Setelah memahami makna disiplin dan juga teori kontrol, tugas guru selanjutnya yakni membantu murid mewujudkan disiplin positif di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Beranjak ke materi kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Pada teori kontrol, kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka murid akan mengalami emosi negatif atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari 1. Bertahan hidup atau survival, 2. Merasa diterima atau love and belonging, 3. Penguasaan atau power, 4. Kesenangan atau fun, 5. Kebebasan atau freedom. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang menyangkut dengan kebutuhan fisik, fisiologis, makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, dan reproduksi. Keempat kebutuhan yang lainnya menyangkut tentang kebutuhan psikis atau mental. Yang pertama ada kebutuhan penguasaan atau power. Murid itu perlu menjadi kompeten, perlu menjadi terampil, dan perlu diakui pencapaian kemampuannya, perlu diberi kesempatan memberikan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri yang perlu kita hargai. Kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Murid butuh untuk diberi kesempatan berkolaborasi, untuk dipahami kodrat dan keunikannya, untuk terhubung dengan orang lain, dan menjadi bagian yang berharga dari komunitasnya. Murid juga ingin kehadirannya diterima oleh kelompoknya. Kebutuhan kebebasan atau freedom. Murid itu perlu dan butuh untuk membuat pilihan dan diizinkan untuk bertanggung jawab dengan pilihannya, mencoba hal-hal baru, menyuarakan pendapat, dan memiliki otonomi. Kebutuhan kesenangan atau fun. Murid butuh untuk merasa senang, untuk menikmati yang dilakukannya, mengikuti kegiatan yang menyenangkan, dan mendapatkan hiburan. Pemahaman mengenai 5 kebutuhan dasar ini akan membantu kita sebagai guru untuk mewujudkan teknik-teknik penumbuhan disiplin positif pada siswa di sekolah. Bagaimanakah caranya? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Beranjak pada materi ketiga, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan untuk menumbuhkan disiplin positif, yakni dengan menumbuhkan motivasi, memberi hukuman atau konsekuensi, ataupun melakukan restitusi. Pada tahap ini kita akan belajar
positif pada diri siswa. Motivasi. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan nilai kebajikan yang diyakini. 2. Motivasi pertama berhubungan dengan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Motivasi eksternal biasanya hasilnya tidak akan permanen. Jika motivasi itu hilang, maka tindakan baik pun juga tidak akan dilakukan. Sementara motivasi ketiga ini menyangkut dengan motivasi internal. Motivasi inilah yang dapat membangun disiplin positif pada diri siswa. Untuk itu, guru harus mampu menemukan motivasi ini dalam diri siswa. Setelah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, tugas guru adalah menuntut murid agar mampu menemukan motivasi intrinsik yang kuat dan bersifat permanen agar dapat mewujudkan disiplin positif pada diri siswa. Selanjutnya, dengan teknik hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Secara sekilas mungkin terdengar mirip atau bahkan mungkin banyak yang beranggapan bahwa sama saja antara hukuman dan konsekuensi. Nyatanya, 3 hal ini merupakan hal yang sangat berbeda. Hukuman cenderung bersifat negatif, sementara konsekuensi bersifat netral dan restitusi bersifat positif atau perbaikan. Hukuman itu adalah tindakan yang diambil untuk membuat pelaku merasa menderita. Tujuannya untuk memberikan efek jerah. Hasilnya, pelakunya akan menderita penderitaan. Kemudian yang dihasilkan menimbulkan rasa takut, dendam, dan trauma pada pelaku, pada siswa. Kemudian korbannya tidak terabaikan. Kemudian mendorong untuk menyalahkan diri sendiri. Sementara konsekuensi merupakan hasil atau akibat alami dari tindakan tertentu. Konsekuensi mengajarkan tanggung jawab, penyadaran, dan menimbulkan pemahaman. Setelah diberi konsekuensi, korban akan dapat keadilan, kemudian mendorong kepada kepatuhan. Namun sifatnya masih netral, belum perbaikan, dan ini masih memerlukan kontrol dari guru. Sementara restitusi merupakan tindakan memperbaiki kerusakan atau kerugian, mengajarkan untuk memulihkan keadaan. Fokusnya adalah pada perbaikan. Yang ditimbulkan adalah rasa ingin memperbaiki. Korbannya nantinya akan mendapatkan ganti, dan restitusi inilah yang mendorong wujudnya disiplin positif. Setelah memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita sebagai guru harus mampu memilih langkah yang paling sesuai dan efektif untuk diambil ketika mendapati siswa yang melakukan pelanggaran atau bertindak menyalahi nilai kebajikan. Kita bisa memilih apakah hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Dalam melaksanakan hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi, kita perlu sebuah landasan. Landasan tersebut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disusun oleh warga kelas sendiri dan untuk warga itu sendiri. Menyusun keyakinan kelas merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan disiplin positif dengan cara mengkonstruksi nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini bersama dengan seluruh warga kelas. Sifat keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, universal, positif, berasal dari keyakinan anggota kelas dan diyakini oleh seluruh anggota kelas. Tahapan dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, kita minta murid untuk menuliskan peraturan yang menurut mereka harus ada di dalam kelas kita. Kata-katanya boleh berupa larangan ataupun ajakan, ataupun himbauan, ataupun perintah. Kalimat-kalimat tersebut yang muncul dari siswa tersebut kemudian
Setelah itu, kelompokkan kalimat-kalimat positif tadi dalam golongan-golongan nilai kebajikan. Contohnya, pakailah sepatu hitam, memakai seragam rapi dan lengkap merupakan golongan nilai kebajikan mencintai kerapian. Membuang sampah pada tempatnya, piket kelas sesuai jadwal merupakan golongan menjaga kebersihan. Nilai-nilai itu kemudian disepakati menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk dapat terus digunakan sebagai landasan ketika melakukan restitusi pada siswa yang menyalahi nilai kebajikan. Keyakinan kelas ini juga harus ditinjau secara berkala. Setelah kelas memiliki keyakinan kelas, kita bisa mulai menerapkan restitusi kepada siswa ketika terjadi pelanggaran. Sebelum melakukan restitusi, guru harus paham posisinya dalam restitusi tersebut. Ada 5 jenis posisi kontrol dalam restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh guru dalam mewujudkan disiplin positif pada siswa. Untuk dapat menjalankan restitusi yang baik, guru perlu memahami 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum biasa menggunakan nada suara yang tinggi, menghardik, dan menimbulkan trauma. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah menggunakan nada suara yang memelas, sedih, menempatkan dirinya sebagai korban, membuat kulit merasa tegar. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Iya Bu, habis Pada posisi guru teman, saya nada suara yang membangunkan saya digunakan Bu. akrab dan jenaka. Kamu Siswa pun akrab dengan gurunya. Namun, efeknya tidak permanen. Ketika guru tersebut tidak ada, siswanya cenderung tidak akan mematuhi Iya Bu, aturan lagi. selamat pagi Bu. Naren, Yang keempat, posisi pemantau. Nada suara yang digunakan datar dan formal. Kita Guru berusaha harus menyadarkan di sekolah jam 7 Bu. Iya Namun, betul. Sekarang guru sudah masih jam harus 7. memantau pelaksanaan Naren sudah tahu konsep ujian. sekolah masuknya jam 7. Yang kelima, Sekarang yang sudah paling jam ideal adalah manajer. 7. Jadi sekarang Nada bagaimana suara yang nih, Naren? digunakan tulus dan tidak kaku. Saya lupa Guru setahu saya cenderung semalam. mengajukan pertanyaan yang mengiring pada kebaikan. Keyakinan sekolah yang Fokusnya mana adalah yang untuk perlu mencari jalan ditingkatkan? keluar. Hmm, Efeknya adalah Menghargai perbaikan diri secara sendiri. berkepanjangan. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Setelah memahami ini, guru diharapkan mampu menelaah dan memilih serta menerapkan posisi kontrol yang paling ideal untuk mewujudkan disiplin positif pada diri siswa. Posisi kontrol inilah yang akan menjadi panduan bagi guru untuk menjalankan tahapan restitusi. Tahapan restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Memvalidasi